teman-teman semua, apakah kalian sudah tahu apa itu usia madya pada penyesuaian diri dan sosial? Pada kali ini kelompok kami akan membahas tentang usia madya pada penyesuaian diri dan sosial. Yang pertama yaitu pengertian tentang usia madya. Usia madya ialah usia setengah baya yang biasanya mencakup rentang usia 40 hingga 60 tahun, terbagi menjadi dua periode, yaitu usia madya dini dari 40 sampai 50 tahun dan usia madya lanjut yaitu 50 sampai 60 tahun. Pada tahap ini, individu mengalami berbagai perubahan fisik dan mental serta seringkali memasuki masa persiapan pensiun. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan manusia, dimulai dari masa prenatal, kemudian masa bayi, dilanjut dengan masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Karakteristik usia madya. Beberapa karakteristik khas dari masa ini meliputi perubahan peran dalam keluarga, tantangan karir, serta pengerasan prioritas hidup. Yang pertama, usia madya sering dianggap sebagai fase yang menakutkan, di mana banyak orang dewasa enggan mengikuti bahwa mereka telah memasuki tahap kehidupan ini. Yang kedua, usia madya adalah transisi, mirip dengan masa pubertas, adalah peralihan dari masa kanak-kanak ke remaja dan berlanjut ke dewasa. Yang ketiga, usia madya biasanya dianggap sebagai masa yang penuh tekanan karena individu harus melakukan adaptasi yang signifikan pada perubahan peran dan pola hidup. Yang keempat, usia madya sering dianggap sebagai periode evaluasi diri. Usia madya sering disebut sebagai masa sepi atau emptiness, yaitu periode masa anak-anak mulai dari pergi dari rumah dan sudah tidak tinggal bersama orang tua. Perubahan fisik pada usia madya. Perubahan pada penampilan, yang dimana perubahan penampilan pada usia madya sangat mempengaruhi loh, baik pada pria maupun pada wanita. Yang kedua, perubahan dalam kemampuan indera. Perubahan yang terlihat pada usia madya biasanya terjadi pada indera penglihatan dan pendengaran. Pada usia 40-50 tahun, biasanya daya akomodasi lensa mata seringkali menurun sehingga kesulitan melihat objek pada jarak dekat. Yang terakhir, perubahan seksual pada wanita. Wanita akan mengalami beberapa perubahan seperti berhentinya menstruasi, penurunan fungsi sistem reproduksi, perubahan fisik yang mengurangi penampilan, kewanitaan, ketidaknyamanan tubuh, meningkatkan berat badan, dan perubahan bentuk tubuh, serta perubahan kepribadian. Baik, untuk selanjutnya adalah penyesuaian diri terhadap perubahan mental. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Terman dan Oden yang dikutip dalam Harlock 2011, faktor internal mempengaruhi perubahan mental pada usia dewasa madya. Individu dengan tingkat intelektual yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan mental yang lebih baik untuk bertahan. Sebaliknya, individu dengan tingkat intelektual yang lebih rendah memiliki resiko lebih besar mengalami penurunan mental. Perubahan ini juga merupakan perbedaan antara laki-laki dan wanita. Laki-laki sering mengalami peningkatan IQ seiring bertambahnya usia, sedangkan wanita mengalami penurunan. Oleh karena itu, wanita perlu lebih menyesuaikan diri dengan perubahan mental yang terjadi dibandingkan pria. Banyak pria dan wanita merasa cemas dalam mempersiapkan kesiapan mental mereka, yang terlihat dari meningkatnya minat terhadap aspek-aspek mental yang masih ada dalam diri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka semakin tertarik pada tuntutan budaya yang berkembang, dan ketertarikan ini seringkali dianggap sebagai bentuk rekreasi dengan mereka sering mengkritik pengalaman pendidikan yang telah mereka jalani, mulai dari tingkat SD hingga pendidikan tinggi. Lanjut ke pembahasan berikut adalah tentang penyesuaian diri terhadap minat yang berubah. Perubahan minat pada usia dewasa madya dipengaruhi oleh perubahan fisik, peran hidup, serta tugas dan tanggung jawab yang dihadapi. Perubahan peran pada perempuan mencerminkan penguatan dan penerapan nyata dari tahap usia sebelumnya. Seorang perempuan yang sebelumnya lebih bebas, seperti pada masa muda, kini dapat menjalani peran sebagai ibu dengan lebih mudah. Jika di masa mudanya ia sudah terbiasa melakukan kegiatan seperti memasak, membersihkan rumah, dan kegiatan lainnya, maka kegiatan tersebut akan terasa lebih mudah dilakukan saat ia menjadi ibu. Pada usia ini, perempuan juga lebih mampu menahan diri dari keinginan dan kegiatan yang sebelumnya sering dilakukan. Penyesuaian diri terhadap minat yang berubah pada masa usia madya adalah proses yang melibatkan adaptasi terhadap perubahan dalam prioritas, minat, dan tujuan hidup seiring bertambahnya usia. Nah, adapun langkah untuk melakukan penyesuaian diri terhadap minat yang berubah pada usia madya ada: yang pertama, merefleksikan diri; yang kedua, menerima perubahan; yang ketiga, ada menjaga keterbukaan; yang keempat, ada mengeksplorasi hobi baru; yang kelima, ada mengembangkan keterampilan baru; yang keenam, ada mencari keseimbangan; dan yang terakhir, ada dukungan sosial. Selanjutnya yaitu membahas tentang bahaya personal dan sosial. Tentunya dari usia madya ini
terdapat bahaya personal dan bahaya sosial. Contohnya seperti kepercayaan tradisional mengenai ciri-ciri usia madya, seperti yang dialami oleh wanita yang mengalami menopause, dapat memiliki pengaruh besar terhadap perubahan perilaku fisik seiring bertambahnya usia. Itu tentunya banyak orang di usia madya, terutama pria, sering menolak pengelompokan usia yang mengharuskan mereka berperilaku sesuai dengan umur. Seperti halnya remaja yang tidak ingin dibatasi, orang yang berusia madya pun merasa tidak ingin dibatasi dalam hal perilaku dan kegiatan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.